Tim Liputan, Berita 1. Kita akan membahas hal ini lebih dalam bersama dengan Penasehat Ahli Kapolri Bidang Hukum, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Wilson. Selamat malam Pak. Nyatakan selesai kasusnya untuk oleh Menteri KKP dan diminta denda 48 miliar. Cukupkah ini menurut Anda sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pidananya oleh Kepala Desa Kohot, Pak Heri? Ya, aturan tentang denda ini berarti bukan aturan dalam konteks pidana ya, Mas Wilson ya, karena dalam konteks ini kan sebenarnya banyak aturan undang-undang yang mungkin berkaitan dengan perkara yang sedang kita bahas pada hari ini. Mungkin ada tentang penataan ruang, wilayah pesisir laut, kemudian juga bicara dalam konteks yang lain mungkin undang-undang Ciptaker begitu ya, baru masuk ke KUHP-nya. KUHP-nya misalnya pasal 263 terkait dengan masalah pemalsuan dokumen misalnya, kalau memang dari awal hal tersebut tidak boleh kemudian mendapatkan bukti kepemilikan seperti HGB dan lain sebagainya, maka ini bisa ditarik ke ranah pidana. Sedangkan pengenaan pidana administrasi ini lebih kepada ketentuan teknis yang ada di dalam Peraturan Menteri KP Kelautan dan Perikanan tahun 30 tahun 2021 dan 31 tahun 2021. Memang ada denda administratif di sana, tapi dalam konteks mengapa kemudian 48 miliar, kita mendengarnya kan berdasarkan keterangan Pak Menteri bahwa ini didasarkan pada besaran wilayah yang memang dihitung begitu ya, karena dia mengganggu aktivitas laut tadi, jumlahnya 48 miliar. Tapi persoalan itu sebenarnya bukan masalah denda administrasinya saja, Mas Wilson. Kalau memang ini mau serius kemudian ditanggulangi, kemudian benar-benar tidak hanya berhenti pada penanggung jawab, karena kalau dalam konteks ini akan masuk ke ranah pidana kan berarti larinya ke penyidiknya polisi begitu ya, kemudian arahnya ke penuntutan ke jaksa penuntut umum nantinya. Maka menurut hemat saya tidak hanya berhenti di penanggung jawab saja, karena kalau dalam konteks penanggung jawab berarti kan dia adalah pelaku di lapangan, sedangkan aktor intelektualnya yang punya dana dan mungkin juga berhubungan dengan lembaga pemerintah terkait yang mengeluarkan kebijakan ataupun surat tersebut, itu kan seharusnya juga ditindak ya. Jadi dalam hal ini menurut saya sangat disayangkan kalau hanya berhenti di denda administratif dengan mendasarkan pada pengakuan bahwa orang ini sudah mau membayar dan mengakui. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana uang sebesar 48 miliar itu dimiliki oleh seorang kepala desa ataupun perangkat desa, tanpa mengecilkan arti mereka begitu ya, berapa gaji yang mereka peroleh sebenarnya selama ini. Apalagi kita kalikan misalnya dengan kita hitung berdasarkan pada kapan dia menjabat. Nah ini akan masuk, menurut saya tidak akan masuk logika akal sehat kita juga ya, dapat dibayar dalam hitungan hari. Kalau nggak salah kan denda administratif itu dibatasi waktunya selama 30 hari. Nah ini yang saya katakan tadi, bahkan dualisme dalam hal apakah kemudian langsung dicabut pagar lautnya, kemudian satu sisi ada yang beranggapan demi proses penyelidikan dan penyidikan jangan dicabut dulu, kemudian akhirnya dipanggil ke istana oleh Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Negara Republik Indonesia. Itu juga satu hal yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan gitu. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau untuk dari pihak kepolisian sendiri, menurut Anda apakah penyidik-penyidik kepolisian ini sudah bergerak cepat untuk kasus ini? Karena kalau misalnya dilihat kasus ini sudah cukup lama, barang bukti juga sebenarnya sudah ada. Tapi mengapa saat ini tersangka hanya dikenakan kepada para pelaku di lapangan, belum kepada aktor intelektualnya, Pak Arianto? Ya, terima kasih. Kalau saya ya menilai bahwa penyidik Polri sudah bertindak cepat dan on the track, karena di sini penyidik dari Mabes Polri itu hanya menyasar kepada laporan polisi yang terkait dengan ada tidaknya tindak pidana. Nah, kasus pagar laut ini kan sangat kompleks ya. Itu menurut saya sih sangat dilatar belakangi dengan masalah politis yang sangat besar sekali ya. Pemagaran laut itu apakah itu pelanggaran pidana apa tidak, apakah itu mengganggu keamanan dan ketertiban apa tidak. Nah, kalau polisi itu kan ranahnya kan menerima ya, kalau laporan polisi pasti nanti arahnya pada penegakan hukum untuk pidana. Tapi kalau untuk pembongkaran pagar laut itu ranahnya pada gangguan Kamtipmas.
Nah, kemudian dalam perjalanannya untuk gangguan Kamtibmas mengenai kasus pemagaran itu ternyata kan ada di bawah kewenangan Menteri Kelautan, sehingga Menteri Kelautan mengambil tindakan sendiri terhadap pakar laut itu sendiri, walaupun kemudian terjadi tadi berbeda pendapat TNI AL dengan sikap membongkar, tapi kemudian menteri menunda dan akhirnya dikompromikan untuk tetap dibongkar, dan akhirnya Menteri Kelautan juga menjatuhkan denda 48 miliar sendiri. Terus terang saya tidak tahu ya, denda itu diterapkan kepada lurah itu atas pelanggaran apa. Saya nggak tahu, mungkin Pak Heri tadi tahu pasalnya, kalau saya tidak tahu. Tapi kalau untuk yang ditangani oleh polisi, dia dari laporan polisi kemudian dipilah-pilah, ternyata ada ini pidananya, yaitu tapi pidananya adalah pemalsuan, tidak termasuk pidana pemasangan pagar laut itu. Dan sekarang yang 4 itu saja masih dalam tahap penyidikan kan, belum dilimpahkan kejaksaan dan belum bisa menentukan apakah 4 orang ini nanti betul-betul terbukti apa tidak. Sementara penyidikan yang ada ditemukan oleh polisi, bukti-buktinya hanya menyangkut pada 4 orang itu. Nah sekarang ya ini pasti dikebut untuk diselesaikan di kejaksaan. Nah untuk mengorek kembali siapa intelektual dader yang menyuruh itu ya, menyuruh memalsukan sehingga terbit HGB itu kelihatannya belum diekspos oleh Mabes, ya saya sendiri ya tidak tahu. Tetapi yang jelas menurut hemat saya harusnya dipercepat itu, dan itu sudah bagus karena dengan menggunakan penahanan. Kalau pakai penahanan itu berarti kan dia kan dibatasi waktu cuma 20 hari, harus cepat selesai, kecuali nanti kalau minta perpanjangan lagi pada jaksa gitu. Jadi saya kira dalam kasus ini Mabes Polri sudah sesuai dengan porsinya melaksanakan tugasnya. Adapun nanti untuk pengejaran kepada intelektual dadernya, saya kira nanti menyusul itu ya. Untuk yang ini sudah dikerjakan, tinggal penggalian itu karena tidak pernah diekspos hasilnya, ya saya sendiri ya tidak tahu. Tetapi kalau menurut saya memang harus dicari karena kan sertifikatnya banyak banget itu yang dirubah menjadi HGB, kemudian menyangkut kaitannya dengan masalah pemagaran laut segala itu kan patut dicurigai ada yang menyuruh, ada yang pukul diri dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Intinya Mabes Polri sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tracknya, dengan kecepatan yang sudah lumayan, tinggal nanti apakah mampu menggali siapa yang ada di belakang itu. Tapi pengalaman saya ya dalam penegakan hukum di Indonesia ini, intelektual dader itu jarang sekali bisa terungkap sampai ke pengadilan itu. Biasanya mentok kepada pelaku di lapangan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri tadi Pak Arianto juga sudah menyatakan bahwa biasanya pihak intelektual itu susah sekali untuk kemudian dikenakan pidana. Sebenarnya apa yang membuat hukum kita atau mungkin pelaku hukum kita tidak begitu tegas terhadap pelaku intelektualnya? Pak Heri, mengapa hanya pelaksananya saja belakangan yang dikenakan hukuman? Bahkan pada saat ini tadi Kepala Desa Kohot yang didenda oleh KKP sebesar 48 miliar. Ya, kalau kita bicara jejaring atau bahasa yang lebih istilah yang lebih organize-nya adalah mafia, kan ini tidak mudah ya untuk menemukan ring pertama, bahkan apalagi orang yang benar-benar berinisiatif melakukan hal itu. Sebenarnya bukan masalah karena ketidakmampuan menurut saya, tapi mungkin ada willingness yang kurang kuat di situ ya. Ada politisasi juga mungkin muncul di sana. Ada tekanan-tekanan dari invisible hands yang kita aja mengatasnamakan invisible hands karena kita tidak tahu pemainnya dari mana dan apa, karena ini bicara tentang kepentingan ekonomi di banyak orang ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam lingkungan masyarakat, ini kan jauh lebih sulit ya Mas Wilson untuk kemudian bisa mengurai benang tadi. Maka harapan kita semua adalah dari proses ini tidak hanya berhenti di administrasi, karena pintu masuk awalnya adalah di penyelidikan dan penyidikan. Nah dalam konteks orang ini mungkin akan menjadi bumper dalam tanda petik ya untuk mengamankan si intelektual dader, ya kita akan berhitung ini sampai kapan dia akan bisa melakukan hal itu kalau dikerjakan secara sungguh-sungguh. Jadi saya menyoroti bukan masalah ketidakmampuan, saya rasa semua penyidik kalau ini masuk ke ranah pidana sudah sangat canggih lah.
ya dari segi kemampuan sumber daya manusia maupun peralatan yang dimiliki dalam melakukan investigasi suatu penanganan perkara. Yang pasti hal ini akan mempertontonkan kepada publik bahwa ada ketidakseriusan pemerintah dalam hal pengawasan wilayah pesisir, masalah kelautan, perikanan. Yang jelas ini adalah sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa kita, kan begitu. Apalagi kalau kita lihat wilayah hukum kita lebih besar lautnya daripada daratan. Maka concern seperti ini ya tinggal kepada kita serahkan ke Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, bagaimana kemudian menyikapi isu ini, isu strategis ini, agar tidak kemudian terlihat hanya yang penting, misalnya hanya proses penanganan perkaranya saja yang berjalan. Berarti hanya proseduralnya, kan, bukan bicara tentang substansinya. Kalau bicara tentang penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan yang substantif, tentunya tidak berhenti pada hanya penanggung jawab. Karena logika hukumnya adalah kalau dia penanggung jawab, berarti kan ada pihak-pihak lain yang kemudian menyerahkan tanggung jawab tadi. Nah, tentunya lebih besar perannya dari segi ekonomi, mungkin juga memfasilitasi secara finansial, dan mengkonsep tadi. Nah, ini juga akan berkaitan dengan kemungkinan besar adalah pihak-pihak yang secara kewenangan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin dan lain sebagainya, apakah ke BPN dan lain sebagainya, silahkan ditelusuri. Karena memang ini momentum untuk bersih-bersihnya. Karena saya nggak yakin dan percaya nggak ada masyarakat yang tahu di sekitar itu, ya. Karena ini kan bukan seperti simsalabim abrakadabra begitu, Mas Wilson. Tidak hanya dalam hitungan detik kemudian 30-an kilometer itu bisa jadi pagar lautnya. Pasti ada proses membawa, kemudian menyiapkan, preparation time-nya tadi saya rasa juga pasti diketahui oleh masyarakat sekitar. Tinggal bagaimana menginvestigasi ini secara sungguh-sungguh saja, sehingga akhirnya akan muncul sebenarnya ini masalah daya tahan juga, ya, daya tahan dalam konteks siapa yang kuat-kuatan bertahan, penyidiknya kah, misalnya dalam konteks pidana tadi akhirnya masuk ke ranah pidana, atau ya mereka yang bisa kemudian mengelabui hukum tadi. Saya rasa cuma itu pilihannya, Mas Wilson, nggak ada pilihan lain. Untuk kesungguh-sungguhan dari penyidik, sebenarnya seberapa besar, apakah bisa dilihat juga dari pihak kepolisian yang menuntaskan kasus sampai dengan menangkap aktor intelektual atau tidak? Bisakah itu dijadikan indikator dari kesungguh-sungguhan pihak kepolisian, Pak, dalam menuntaskan suatu kasus? Ini kalau pengalaman saya dalam tugas itu, ya, polisi itu akan sungguh-sungguh bekerja apabila dia benar-benar diawasi, dimonitor oleh pimpinannya. Nah, pimpinannya ini kalau di sini ada Kabar Reskrim, ada Pak Kapolri, ada Presiden, gitu ya. Jadi polisi pasti akan bersungguh-sungguh ini untuk kasus ini. Ya, tidak mungkin dia Presiden sudah suruh begitu, Kapolri sudah suruh begitu, tapi dia hanya cuma begitu, gitu ya. Tapi saya membacanya begini, ya. Kasus ini tadi coba ya, untuk kasus pemagarannya itu sendiri, kan sampai sekarang kan tidak ada pidananya seakan-akan itu. Kecuali kalau dirangkaikan dengan sampai untuk memagar itu kemudian memalsukan surat, kemudian mengeluarkan surat tanah, kemudian itu baru bikin pagar gitu. Nah, sekarang kan yang muncul di pidana itu kan hanya pemalsuan surat yang bisa ada bukti-bukti yang lengkap. Tetapi bukti-bukti untuk mencari apakah surat ini ada kaitannya dengan rencana pemegaran laut itu kan sulit untuk dibuktikan. Jadi untuk pembuktian pidana, karena sistem KUHP yang sekarang ini harus bukti-bukti bisa lengkap, 5 unsur alat bukti itu, ada saksi, ada bukti macam-macam itu, ya, ada 5 alat bukti itu harus dilengkapi untuk membuktikan bahwa tindak pidana itu nanti kalau dibawa ke pengadilan bisa dibuktikan kesalahannya gitu. Nah, sekarang Barreskrim pasti sudah sungguh-sungguh, ya, tapi kesungguhannya itu hanya sampai kepada pembuktian surat ini gitu. Tapi kalau untuk linknya kepada rangkaian apakah ini pemalsuan surat, kemudian penguasaan tanah, kemudian dipakai pagar itu dan sebagainya, saya kira kalau untuk mencapai itu sulit di Barreskrim, ya, untuk membuktikan ke pembuktian pidana gitu. Sementara mungkin gitu dugaan saya. Tapi kalau intinya adalah begini, kesungguhan itu pasti ada,
Karena sampai sekarang itu sudah dimonitor oleh Kapolri. Bahkan itu kan kemarin kan perintah Kapolri itu yang memeriksa 4 orang itu. Dan kemudian Juandana itu kan mengatakan itu perintah Kapolri bulan kemarin, kemudian ditindaklanjuti dan sekarang itu gitu. Baik, Pak Heri, tadi alasan dari Pak Arianto, bisakah ini juga kemudian bisa menjadi mungkin tanda kutip excuse gitu untuk kemudian menyelesaikan suatu kasus, karena memang harus perlu ada pengawasan dari atasan, tapi dalam hal ini kan mungkin Kabar Eskrim juga akan menangani banyak kasus yang harus perlu diperhatikan. Kira-kira bagaimana menentukan kasus itu menjadi prioritas atau enggak? Apakah perlu masyarakat juga secara umum turun tangan untuk memviralkan kembali kasus ini dan kemudian baru akhirnya diusut kembali kasus ini, Pak Heri? Ya, sederhananya parameternya sekarang adalah ya suka nggak suka adalah atensi publik ya. Kasus ini kan sudah banyak yang memperbincangkan dan juga memang unik ya, karena mungkin dalam catatan sejarah hukum yang saya tahu sependek pengetahuan saya, ini baru pertama kali terjadi dengan panjang sekian begitu kan, kemudian juga masuk ke media nasional, maka tentu perlu atensi khusus. Pemikiran saya begini, jangan sampai ini dibiarkan kemudian nanti muncul yang lebih besar lagi begitu. Jangan-jangan ini hanya tes ombak aja gitu kan, test case. Kalau ternyata tidak proses dengan kesungguhan dan menggunakan instrumen hukum pidana misalnya, maka ini akan jadi satu praktik yang nanti lebih jauh mengerikan, yang kita nggak tahu apa ke depan sana ya, kita nggak bisa memprediksi, tapi setidak-tidaknya sinyalemen awalnya sudah muncul dalam kasus ini gitu. Bagaimana kemudian ini kan sebenarnya untuk dalam rangka bersih-bersih juga, memang terjadi ternyata ada 4 lipat dalam hal pengurusan izin dan lain sebagainya untuk dikeluarkannya HGB dalam konteks tertentu. Ini kan perlu untuk kemudian dikritisi juga. Jadi temuan-temuan awal ini jadi ada nilainya, Mas Wilson. Jangan sampai ini kayak gugur kewajiban saja, ini hanya dikerjakan hanya untuk kasus ini, yang penting ada tersangkanya. Yang kita khawatir adalah tangkapan masyarakat adalah ketidaksungguhan tadi, ya, bahwa memang ini diproses tadi saya katakan, tapi levelnya sudah diprediksi hanya sampai pada level ini. Padahal sekali lagi tadi kan kalau kita mau mengulang lagi pemetaan pada kasus ini, nggak mungkin rasanya ada seorang kepala desa atau perangkat desa yang punya pemikiran seperti ini begitu ya, kemudian bisa memfasilitasi, bisa mewujudkan hal itu ya, karena dan bahasa yang terakhir adalah bahasa penanggung jawab. Nah, maka ada hal-hal lain yang tentunya secara teknikal terjadi dalam kasus ini, dan itu perlu untuk dijelaskan kepada publik. Ya, itu harapan kita semua saya rasa ya, bukan hanya bahwa ini sudah ditemukan tersangkanya, penanggung jawab, dia mau bayar, tapi bagaimana cara dia membayar juga penting. Jangan-jangan juga indikasi nanti misalnya, walaupun ini terlalu jauh, tapi kemungkinan TPPU-nya misalnya, tindak pidana korupsinya, itu juga muncul di sana gara-gara membayar angka yang fantastis tadi 48 miliar. Saya rasa untuk ukuran kepala desa angka itu sangat-sangat besar dan berat ya untuk dibayar. Apalagi sudah ada kesanggupan, kalau nggak salah disepakati untuk melakukan pertanggungjawaban secara administratif tadi. Itu pun perlu ditelusuri. Jadi bukan berarti setiap hal yang ditemukan dalam investigasi, jawaban yang diberikan itu ya kita maknai sebagai sebuah jawaban yang benar dan tidak perlu ditindaklanjuti kembali. Ini yang menurut saya perlu kita luruskan dalam konteks itu ya, Mas Wilson. Terima kasih. Baik, kita nantikan seperti apa keseriusan dari pihak kepolisian untuk menentukan siapa saja lagi yang terlibat dalam kasus pagar laut di Tangerang ini. Kita harapkan semoga semuanya bisa diungkap secara transparan oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Penasehat Ahli Kapolri Bidang Hukum Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak.